Deputi Bidang Edukasi, Sosial Partisipasi dan BRG, Kepala Pokja BRG, yang kami hormati Pak DLAP, Kepala BPD, dan para peserta secara virtual yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami coba memaparkan rencana dan strategi Provinsi Sumatera Selatan dalam perlindungan ekosistem gambut. Nah, kami coba langsung ke inti permasalahan. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 129 tahun 2018, kehadiran hidrologis gambut KHG Provinsi Sumatera Selatan itu ada 36 saya perlu bawa pantau meneh. Dengan luas lahannya 2.091.440 hektar. Dari 36 KHG ini, KHG terluas yaitu di KHG Sugihan Sungai Lumpur seluas 633.762 hektar atau 30,3%, dan tersebar di 7 kabupaten kota. 24 KHG pengelolaannya di kabupaten kota. Nah, ada 10 KHG yang merupakan lintas kabupaten kota dan 2 KHG di lintas provinsi. Nah, yang masalah KHG yang di lintas kabupaten kota, apalagi di lintas provinsi, ini mungkin ada tantangan sendiri dalam kita pengolahan lahan gambut di sini. Inilah yang mungkin menjadi tantangan kita ke depan. Lanjut. Nah, ada juga permasalahan yang menjadi mungkin kami menjadi pokok permasalahan di sini, adanya luasan lahan gambut karena beda persepsi antara RT RW dan RRG. Di sini dalam RT RW kita tanah gambut kita luasnya hanya sebesar 0,769 juta hektar dengan sebaran 5 kabupaten yaitu Oki, Muba, Banyuasin, Muara Enim, dan Murah. Sementara menurut KHG, luas lahan gambut kita ini seluasnya 2.009 juta hektar atau sebesar 24,07%, yang tersebar di Oki, Muba, Banyuasin, Muara Enim, Murah, Muratara, dan Pali. Dan mungkin ke depan ini kita satukan persepsi agar pengelolaan lahan gambut ini tidak menjadi mispersepsi karena luas lahan gambut yang berbeda. Lanjut. Nah, untuk tentukan lahan kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan, ini yang paling banyak digunakan adalah untuk hutan tanaman industri, ya, karena tadi yang oranye, ya, untuk tanaman industri besar luas skopnya 0,407 hektar, ini sekitar 19,46%, dan kelapa sawit dengan luas 0,227 juta hektar. Ini kalau kita jumlahkan sekitar hampir 30%. Sementara semak belukar luasnya 0,234 juta hektar, 16,5%, dan hutan rawa sekunder 14,18%. Ini juga hampir mendekati 30%. Sementara yang lainnya sudah terguna juga untuk pemukiman, tambak, pertanian, dan segala macam. Jadi sebagian besar lahan gambut ini sudah banyak digunakan atau alih fungsi lahan. Selanjutnya, di sini kami coba menginformasikan bahwa fungsi ekosistem gambut berdasarkan wilayah administrasi kabupaten kota. Untuk organ formulir Banyuasin dan Musi Banyuasin, ini masih fungsi lindungnya masih lebih besar daripada fungsi budidaya, dan ini mungkin yang harus kita pertahankan, jangan sampai nanti fungsi budidayanya ini lebih besar daripada fungsi lindung, dan itu akan mempercepat kerusakan dari gambut tersebut. Dan juga ini yang menjadi PR kita bersama bahwa kami diperuntukkan pola ruang di KHG gambut ini di HTI itu cukup besar, dan mungkin ini akan kita perbaiki agar lahan-lahan ini bisa tahan. Selanjutnya, komposisi pengelolaan di KHG ini sebagian besar
pengelolaan gambut oleh pemegang konsesi dan izin usaha berada di KHG Sungai Sugian, Sungai Lumpur, dengan luas 0,52 juta hektar atau 85,49%, di mana proporsi pemilikan izin IUPHKT seluas 0,46 juta hektar. Ini bisa dilihat bahwa pengelolaan lahan gambut sebagian besar dipegang oleh pemilik konsesi dan izin, yaitu HGU dan HTI. Sementara untuk KPH-nya ini masih sangat sedikit. Sementara pada distribusi dan degradasi pada lahan gambut, kita lihat dari tahun 90 sampai 2017 terjadi deforestasi sebesar 72% dan degradasinya sebesar 70% untuk lahan gambut ini. Ini di aral izin HTI dan izin kepemilikan kebun. Lanjut. Ini terus lanjut. Saya sudah ini pemangku kepentingan. Nah, ini pemangku kepentingan di lahan gambut ini banyak yang perlu disinergikan, itu ada BLHP, ada BRG, ada perusahaan, ada Bapeda, pemerintah kabupaten, TRGD, Dinas Kehutanan, KPH, Dinas Perkebunan, masyarakat, BPM, dan BPBD. Dan kita berharap ke depan menjadi satu visi untuk bersinergi di dalam kita mengelola lahan gambut ini. Dari paparan di atas, kami mencoba memetakan permasalahan dan tata pengelolaan ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan yang kita hadapi adalah pertama, adanya degradasi ekosistem lahan gambut, yaitu alih guna lahan, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan. Dua, kurang sinerginya peran pemangku kepentingan di lahan gambut seperti yang kami jelaskan tadi. Ketiga, tidak sinkronnya data dari masing-masing pemangku kepentingan di lahan gambut. Perubahan iklim, ini akibat pengurangan cadangan karbon atau emisi dari perubahan tutupan lahan. 5, konflik sosial terkait perlindungan lahan. 6, pengelolaan lahan yang tidak ramah gambut. Selanjutnya, tantangan kita dalam pengelolaan ekosistem gambut ini adalah yang perlu kita perhatikan penggunaan lahan yang bervariasi, perspektif yang beragam, dan persaingan kepentingan, serta adanya konflik kebijakan. 4 variabel inilah yang mungkin menjadi prioritas utama kita dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut ke depan. Sementara untuk arah dan strategi kebijakan pengelolaan ekosistem gambut, secara nasional, regulasi nasional bahwa peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, ini yang menjadi rujukan kita. 2 adalah Impres nomor 10 tahun 2011 dan Impres nomor 6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut atau moratorium hutan. Ini ya regulasi nasional yang harus kita taati bersama. Sementara di Provinsi Sumatera Selatan kita juga mengadakan regulasi bahwa kita telah melakukan RDR Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036. Kedua, kita telah menerbitkan Perda nomor 1 tadi tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2029-2023 dengan misi tempat dan sasaran pokok seperti yang sudah dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tadi. Keempat, Perda nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kelima, Pergub nomor 16 tahun 2017 tentang kelembagaan Greenwood Land dan kelembagaan Kementerian Pengelolaan dan Skap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan. Pergub nomor 68 tahun 2018 tentang kelembagaan PPEG. 7, Pergub nomor 69 tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat PPEG. 8, Pergub 70 2018 tentang pemberian insentif dan disinsentif dalam PPEG. Ke-9, Pergub nomor 71 tahun 2018 tentang pola kerjasama PPEG. Itulah regulasi yang telah dibuat oleh Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan gambut. Lanjut. Nah, di dalam kita mengelola ekosistem lahan gambut, yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana kita mencoba mengkolaborasi antara pihak untuk mengaktualisasikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Antara keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat ini yang selama ini bertentangan dan ini yang mungkin akan kita sinergikan. Tentulah dibawa dengan binaan lembaga pemerintah, didukung oleh
data atau knowledge management, dan kita coba mengkolaborasi antara konservasi, produksi, dan perlindungan sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang telah kita laksanakan ya, dari segi perencanaan, kita juga telah menyusun rencana pengelolaan ekosistem gambut sebagai pedoman pemantauan, pengendalian, dan pencegahan kerusakan ekosistem gambut, dan juga membangun sistem data terpadu. Kedua, dalam segi pemanfaatan, pemanfaatan ekosistem gambut meliputi fungsi lindung dan budidaya. Pemanfaatan fungsi lindung dilakukan secara terbatas untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan. Pemanfaatan fungsi budidaya dapat dilakukan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dan yang ketiga, pengendalian dengan melakukan pengendalian ekosistem gambut yang meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan ekosistem gambut, rehabilitasi dan restorasi. Keempat, juga melakukan pemeliharaan dengan pencadangan ekosistem gambut, dan juga dilakukan pelestarian kerusakan ekosistem gambut sebagai pengendalian dampak perubahan iklim. Kelima, kita juga membuat tata kelola ekosistem gambut yaitu dengan pembangunan sekat kanal dan pengukuran permukaan air tanah. Demikianlah dapat kami sampaikan. Kami akhirnya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firmansyah. Ibu dan Bapak sekalian, kita telah mendengar dengan lengkap mulai dari informasi kebijakan, implementasi yang langsung dari BRG, kemudian program-program pendukungnya, evaluasi, diseminasi, kemudian sosialisasi yang disampaikan Pak Wiknyo, kemudian bagaimana monitoring tinggi muka air, dan 3 pembicara terakhir ini menyampaikan strategi dan implementasi yang dilaksanakan pada level